Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Mari kita mulai dengan belajar tentang pemilu. Tahukah kalian apakah itu pemilu? Pemilihan umum atau pemilu adalah cara negara demokrasi untuk menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang dipilih nantinya akan menjadi DPR, DPRD, dan presiden dan wakilnya. Pemilihan umum dilakukan tiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sudah tahukah kamu tentang asas pemilu? Asas pemilu di Indonesia adalah luber dan jurdil. Luber artinya pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan jurdil adalah jujur dan adil. Asas luber dan jurdil ini harus dijunjung tinggi dan diperhatikan. Nah, tentang pemilu presiden dan wakil presiden, apakah kalian sudah tahu? Tahapan pemilu presiden dan wakil presiden ada 5. Yang pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua, menetapkan pemilihnya. Yang ketiga, peserta pemilu melakukan kampanye. Yang keempat, pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang kelima, menetapkan calon terpilih. Sedangkan pemilu kepala daerah ada 7 tahapan, yaitu 1. Masa persiapan pemilihan. Yang kedua, pembentukan panitia pemilihan kecamatan PPK, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. 3. Pendaftaran dan penetapan pemilih. Yang keempat, pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Yang kelima, kampanye. Yang keenam, pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketujuh, penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan. Benar sekali. Pemenang pemilu adalah yang mendapatkan lebih dari 50% suara pemilih. Dan pengangkatan serta pelantikan kepala daerah dilakukan langsung oleh presiden. Teman-teman, kalau negara itu apakah kalian sudah tahu? Negara adalah organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintahan yang sah. Negara berfungsi untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Contohnya seperti menjaga ketertiban masyarakat, mensejahterakan rakyat, menegakkan pertahanan, dan menjalankan keadilan. Kalau lembaga negara sudah tahu atau belum? Lembaga Negara Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen ada 5, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, dan Presiden. Dan setelah UUD 1945 diamandemen, lembaga negara menjadi 9 macam, yaitu DPR, BPK, MA, Presiden, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudikatif atau KY, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR. Pemerintahan pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Tugas presiden antara lain yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam kegentingan memaksa.
Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kewenangan presiden antara lain yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, menerima penempatan duta negara lain. Pemerintahan daerah terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah. Sedangkan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. DPRD terbagi menjadi dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang tentang sistem pemerintahan Republik di Indonesia? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.